Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Rapture yang dirilis pada tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Renee yang tiba-tiba saja disekap oleh orang yang tidak dikenal. Orang-orang tersebut ternyata merupakan sekumpulan dokter yang ingin bereksperimen pada setiap manusia. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita janda bernama Renee. Renee memiliki seorang anak laki-laki bernama Evan. Ia sudah cerai dengan suaminya yang bernama Cliff. Saat ini Renee hanya tinggal dengan anaknya saja. Ketika Renee berada di kamar mandi, ia mulai berteriak sangat kencang setelah melihat laba-laba besar. Renee ini memiliki fobia terhadap laba-laba. Maka dari itu, Evan pun dengan senang hati membuang laba-laba itu keluar rumah. Evan ini adalah anak yang pintar di berbagai mata pelajaran, akan tetapi hanya satu mata pelajaran yang tidak bisa ia kuasai, yaitu matematika. Mereka pun mulai sarapan bersama dan Evan berencana untuk pergi ke rumah ayahnya, yaitu Cliff. Sebelum pergi, Renee selalu menaruh cutter kecil di saku untuk berjaga-jaga jika diperlukan. Setelah selesai sarapan, mereka berdua pun bergegas ke rumah Cliff. Tanpa disadari oleh Renee, ternyata ada seseorang yang sedang mengikutinya dari belakang. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah Cliff. Evan akan menginap di rumah Cliff selama beberapa hari. Kemudian Renee pun pergi dari tempat itu karena dirinya sudah ada janjian dengan temannya untuk berenang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja ban mobil Renee meledak diakibatkan oleh benda yang sengaja ditaruh oleh pria botak. Renee pun terpaksa berhenti untuk mengganti ban mobilnya. Tiba-tiba, ada dua orang pria misterius yang turun dari mobil untuk membantu Renee. Renee pun merasa bersyukur karena ada yang ingin membantunya. Mereka pun mulai melihat situasi di sekitar dan tiba-tiba saja Renee pun disekap dan dibawa ke sebuah tempat. Di dalam mobil box, celana Renee pun dirobek agar Renee mudah untuk buang air kecil. Wanita itu mengatakan kalau perjalanan yang akan mereka tempuh sangatlah jauh. Setelah wanita itu keluar, Renee perlahan-lahan mengambil celananya untuk mengambil cutter yang ada di saku. Cutter tersebut kemudian ditaruh di sepatu. Singkat cerita, Renee pun tiba di sebuah tempat misterius yang dimana di tempat itu juga terdapat orang-orang yang ternyata juga disekap. Renee pun menjadi bingung siapa mereka sebenarnya. Salah seorang pria kemudian menyuruh Renee untuk mengingat sebuah kode bertuliskan G1012X. Renee pun menjadi bingung apa maksud dari kode tersebut. Tak berselang lama, mereka berdua pun segera dimasukkan ke dalam kamar masing-masing. Di kamar, seorang tawanan bernama Blake memberitahu Renee melalui ventilasi udara bahwa mereka ini sedang dijadikan subjek percobaan yang dimana para korbannya akan dipaksa untuk menghadapi ketakutan pribadi para korbannya. Jadi, karena Renee menderita penyakit arachnophobia atau sangat takut dengan laba-laba, maka orang-orang itu akan memberikan Renee laba-laba. Mereka tahu Renee sangat takut dengan laba-laba karena di rumah Renee terdapat kamera tersembunyi yang merekam semua aktivitas Renee. Orang-orang itu ternyata memang menargetkan Renee untuk dijadikan subjek percobaan. Sambil berbincang dengan Blake, Renee secara pelan-pelan mengambil cutter yang ada di sepatunya agar bisa ia gunakan untuk memotong sabu yang mengikat tangannya. Blake mengatakan bahwa di tempat ini ada sekitar 20 orang yang menjadi subjek eksperimen. Dan juga ada beberapa orang yang dibebaskan entah apa alasannya. Renee berpikir bahwa mereka sebenarnya tidaklah keluar. Mungkin mereka sudah mati. Tak berselang lama, si botak bersama dengan Dr. Diane mulai masuk ke ruangan Renee untuk menanyakan beberapa pertanyaan seperti berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja, mereka juga mengecek kesehatan mata Renee. Setelah pengecekan selesai, mereka kemudian mengambil sedikit darah Renee untuk diberikan ke laboratorium. Setelah mereka keluar, Renee langsung mengambil kesempatan itu untuk memotong sabuk yang mengikat tangannya. Akan tetapi tanpa sengaja, tangan Renee malah terluka dan cutter itu pun jatuh ke bawah. Di saat yang sama pula, Dr. Diane datang bersama dengan Dr. Rexland dan berencana untuk menyuntikkan sebuah serum. Tiba-tiba Renee pun tertidur lelap setelah disuntik serum tersebut. Setelah bangun dari tidurnya, Renee pun dibawa ke ruangan lain dan ternyata di ruangan itu, mereka semua telah menyiapkan satu laba-laba besar. Renee pun berteriak sangat kencang karena saking takutnya. Oh no! Oh
Mereka kemudian menghentikan tes tersebut karena Rene ternyata masih takut dengan laba-laba. Lalu dibawalah Rene ke ruangan sebelumnya. Setelah penjaga keluar, Rene berusaha untuk melepaskan tangannya dan pada akhirnya ia pun berhasil. Tak lupa ia juga mengambil selotip dan cutter yang sempat terjatuh dan segera pergi melewati ventilasi udara. Selotip itu akan ia gunakan sebagai tanda agar ia tahu mana jalannya sudah dilalui dan mana yang belum. Ia mulai menjelajahi setiap lorong dan melihat ada banyak para tawanan yang menjalani tes yang berbeda-beda sesuai dengan ketakutan mereka. Ada yang dites direndam di bathtub, ada yang dijatuhkan dari ketinggian, dan masih banyak lagi. Karena kebelet buang air kecil, Rene pun memutuskan untuk ke kamar mandi sebentar. Rene segera bersembunyi karena ada orang yang masuk ke kamar mandi. Rene menguping pembicaraan mereka dan ternyata ada 47 orang yang menjadi subjek percobaan. Rene pun kembali ke ventilasi udara untuk mencari jalan keluar. Namun beberapa kali ia berkeliling, ia tidak menemukan satupun jalan keluar. Sampai pada akhirnya, Rene pun bertemu dengan Blake di sebuah ruangan dan berencana untuk membebaskannya. Akan tetapi Blake menolak karena sebentar lagi dirinya akan dibebaskan. Hanya saja ia harus menjalani tes terakhir, yaitu menghilangkan rasa takutnya terhadap ular. Rene pun tidak yakin kalau Blake bisa bebas dengan selamat. Di saat yang sama, Dr. Diane, Dr. Axland, beserta yang lainnya datang ke kamar Blake untuk mengecek keadaannya saat ini. Sementara Rene bersembunyi di bawah kasur Blake. Tampaknya Blake bisa menghilangkan rasa takutnya terhadap ular. Ketika Blake didorong keluar dari kamarnya, Rene menggunakan kesempatan itu untuk mencari jalan keluar. Ia mulai menjelajahi setiap ruangan dan ternyata orang-orang yang diculik berasal dari berbagai negara. Ia lalu mengintip pembicaraan para dokter yang mengatakan bahwa sudah banyak orang yang gagal dalam subjek percobaan sehingga membuat banyak orang yang meninggal. Satu-satunya harapan mereka adalah Rene. Jadi para dokter pun setuju untuk menguji Rene sekali lagi. Rene pun dengan cepat merangkak melalui ventilasi udara menuju ke kamarnya sebelum diketahui oleh para dokter. Di tes terakhir, Rene pun akan disuntikan sebuah serum. Tapi sebelum itu, Dr. Diane menunjukkan sesuatu yang aneh, yang dimana wajah dari Diane ini tiba-tiba saja berubah menjadi tak berbentuk. Hal itu pun membuat Rene terheran-heran dengan apa yang terjadi. Saat Dr. Diane lengah, Rene langsung menyuntikkan cairan itu ke arah Dr. Diane yang membuatnya langsung tertidur lelap. Ia lalu membawa tubuh dari Dr. Diane ke arah lift agar Rene bisa menggunakan fasilitas lift. Sampai pada akhirnya tibalah Rene di sebuah laboratorium yang ternyata di tempat itu berisi sampel DNA dari para subjek percobaan. Namun ternyata para dokter menyadari kehadiran Rene sehingga pada akhirnya Rene pun tertangkap. Rene kemudian dibawa ke sebuah ruangan yang di setiap sisinya terdapat kamera untuk memantau pergerakan Rene. Di sana lagi-lagi para dokter akan menguji Rene dengan menaruh banyak laba-laba. Sebelum itu, Rene diberikan helm transparan di mana di helm tersebut semua laba-laba mulai dilepaskan. Awalnya Rene merasa sangat ketakutan dan mulai membenturkan kepalanya sendiri ke kaca maupun tembok. Tapi seiring berjalannya waktu, Rene pun tidak takut pada laba-laba. Di saat yang sama pula, bentuk wajah Rene pun berubah menjadi tidak berbentuk sama halnya seperti Dr. Diane. Hal itu terjadi karena sebuah serum yang sering disuntikan ke dalam tubuh Rene. Diasumsikan bahwa cairan itu merupakan hasil eksperimen para dokter di sana untuk membuat manusia menjadi terlahir kembali tanpa memiliki kekurangan sama sekali. Yang awalnya Rene takut pada laba-laba, saat ini Rene tidak takut lagi. Yang awalnya mata Rene sedikit buram, sekarang mata Rene kembali normal. Rene pun mulai direkrut ke dalam grup tersebut untuk mencari orang-orang yang memiliki kekurangan agar orang-orang tersebut bisa dilahirkan kembali tanpa memiliki kekurangan sama sekali.
Mereka akan terus mengembangkan serum mereka agar bisa cocok pada semua DNA. Para dokter di sana kemudian menyuruh Rene membujuk Evan agar mau melakukan tes tersebut. Para dokter di sana tahu kalau Evan memiliki kekurangan di mata pelajaran matematika. Jadi karena Evan merupakan anak dari Rene, tentunya tes tersebut akan berjalan dengan mulus dan Evan akan terlahir kembali dengan kepintaran yang luar biasa. Selama beberapa hari di rumah, Evan pun merasa ada yang aneh dengan ibunya karena ibunya tidak takut lagi dengan laba-laba. Rene kemudian mengajak Evan untuk pergi bersama dengan ibunya menemui orang-orang yang katanya pintar matematika. Orang-orang yang dimaksud ini adalah Dr. Diane dan kawan-kawan. Evan pun menolak hal tersebut dan lebih memilih untuk masuk ke dalam kamar. Lalu si botak dan yang lainnya datang ke rumah Rene untuk menjemput Evan. Rene pun langsung berubah pikiran dan menyuruh Evan untuk melarikan diri dari rumah. Soon they will. And what you really care will change forever. Salah seorang pria bernama Terence tidak akan mengejar Evan, tapi ia berjanji untuk menangkap Evan kembali. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.